Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini kita melanjutkan qiraah kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan kita sekarang masuk kepada bab yang ke-16, yaitu babu qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal 'aliyyul kabir. Jadi judul bab ke-16 ini Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala mendatangkan firman Allah yang di surah Saba ayat yang ke-23. Yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan apa maksud didatangkan ayat ini sebagai judul dari bab yang ke-16. Bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Sehingga tatkala dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka di sini adalah para malaikat, qalu, para malaikat berkata, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian, qalul haqqa, mereka berkata yang dikatakan oleh Allah adalah kebenaran, wa huwal 'aliyyul kabir, dan dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Surat Saba ayat ke-23. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, munasabatul babi li kitab at-tauhid, ketersesuaian bab ini bagi kitab at-tauhid, atau dalam bahasa lainnya mengapa bab ini didatangkan oleh Syekh di dalam kitab at-tauhid ini. Anna fihi bayana halil malaikati, bahwa sesungguhnya di dalam bab ini terdapat penjelasan keadaan para malaikat, alladzina hum aqwa, yang di mana para malaikat mereka adalah makhluk yang paling kuat, wa a'zamu, dan yang paling besar, man ubida min dunillahi, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh Shalih Fauzan, apa hubungan bab ini dengan kitab tauhid? Bahwa malaikat adalah makhluk yang paling besar yang disembah selain Allah, yang paling kuat disembah selain Allah. Dan ternyata mereka takut kepada Allah. فَإِذَا كَانَ حَالُهُمْ مَعَ اللَّهِ مَا ذُكِرَ مِنْ هَيْبَتِهِمْ مِنْهُ, maka apabila keadaan mereka para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang disebutkan di dalam ayat, yaitu takut kepada Allah, wa khasyatihim lahu, dan mereka takut kepada Allah, fa kaifa yud'auna ma'allahi, bagaimana mereka kemudian disembah bersama dengan Allah, sedangkan mereka adalah hamba makhluk yang takut kepada Allah. Fa ghairuhum min babi aula, maka selain malaikat, yang disembah selain Allah, yang selain malaikat, yang kekuatannya tidak sama dengan malaikat, yang keperkasaannya tidak sama dengan malaikat, besarnya nggak sama dengan malaikat, maka lebih berhak lagi mereka tidak disembah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat saja yang begitu besar, yang begitu kuat, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi dzalika, maka dalam hal tersebut raddun, terdapat bantahan ala jami'il musyrikin, kepada seluruh orang musyrik. Alladzina yad'una ma'allahi man la yudanil malaikata, yaitu mereka orang-orang musyrik yang mereka beribadah, berdoa bersama dengan Allah yang tidak menyamai malaikat sedikit pun, bahkan tidak mendekati kemampuan malaikat sedikit pun tidak. Jadi kalau malaikat makhluk yang kuat, makhluk yang besar saja, mereka tidak berhak disembah, mereka juga takut hanya kepada Allah, maka apalah lagi yang selain para malaikat. Ya, jadi di sini terdapat faedah juga, yaitu terkait dengan iman kepada para malaikat. Bahwa malaikat mereka makhluk yang besar, yang kuat, tetapi mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tentunya nggak berhak untuk disembah, diibadahi. Kalau malaikat saja tidak berhak diibadahi,
apalagi yang selain para malaikat, makin tidak berhak untuk diibadahi. Fuzzi'an qulubihim. Kata Syekh Shalih Fauzan, fuzzi'an qulubihim artinya uzilal faza'u an qulubil malaikati minal ghasyati allati tusibuhum inda sama'i kalamillahi bil wahyi ila Jibril. Fuzzi'an qulubihim artinya uzilal faza'u, dihilangkan rasa takut. An qulubil malaikati, dari hatinya para malaikat, minal ghasyati, dari keadaan yang dimana mereka pingsan. Allati tusibuhum, yang menimpa mereka, inda sama'i kalamillah, ketika mendengar firman Allah, bil wahyi, dengan wahyu, ila Jibril, kepada malaikat Jibril. Ya, jadi mereka pingsan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada malaikat Jibril. Lalu kemudian ketika rasa takut itu dihilangkan dari hati mereka, maka mereka pun bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Lalu kemudian dikatakan, yang dikatakan oleh Allah adalah al-haq, dan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Qalu, berkata, ay qala ba'duhum li ba'din. Sebagian malaikat berkata kepada sebagian yang lain, istibsyaran, dalam rangka apa? Bergembira, ingin mengetahui berita gembira. Ya, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa, ay qala Allahu al-haqqa. Mereka berkata al-haqqa, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-haq, mengatakan kebenaran. Wa huwal aliyyu al-kabir, dan dialah Allah yang maha tinggi, alladzi lahu uluwul qadri, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi kedudukannya, wa uluwul qahri, dan tinggi kekuasaannya, wa uluwul dzati, dan tinggi juga zatnya. Al-kabiru, yang maha besar, alladzi la akbar wa la a'zamu minhu tabaraka ta'ala, yang dimana tidak ada yang lebih besar, lebih agung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna global ayat ini, yukhbirullahu subhanahu anil malaikati. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang para malaikat. Annaha idza sami'atil wahya, bahwa sesungguhnya para malaikat apabila mendengar wahyu minallahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ila Jibril, kepada malaikat Jibril, fazi'at inda dzalika, maka mereka pun ketakutan. Ya, ketika mendengar wahyu, ta'ziman, karena mengagungkan, wa haibatan, ya, karena takut, ya. Artinya karena memuliakan, mengagungkan. Wa ar'adat, hatta, dan gemetar, hatta yusibaha mithlul ghashi, sehingga para malaikat itu mengalami keadaan seperti pingsan. Fa idza uzila al-faza'u, apabila dihilangkan rasa takut min qulubihim, dari hati mereka para malaikat. Jadi ini sekaligus menetapkan bahwa para malaikat itu ya punya hati, dan juga mereka pun punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhadhu yatasaalun, maka mereka pun saling bertanya. Setelah dihilangkan rasa takut, maka mereka pun saling bertanya. Fayaquluna, maka mereka pun berkata, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Fayaquluna, maka sebagian lagi berkata, qala al-haqqa, Allah katakan yang benar, yang hak. Wa huwal ali, dan Allah lah yang maha tinggi. Fauqa kulli syai'in, tinggi di atas segala sesuatu. Alladzi la akbaru minhu wa la a'zamu, yang tidak ada yang lebih besar dan lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini, yang pertama adalah ar-raddu, bantahan ala jami'i firaqil musyrikina. Ini bantahan kepada seluruh kelompok orang-orang musyrik.
Alladzina ya'buduna ma'allahi, yang mereka menyembah bersama dengan Allah, man la yudanil malaikat, yang tidak mendekati kemampuannya para malaikat. Wala yusawihim, dan tidak menyamai para malaikat. Fi sifatin min sifatihim, di dalam salah satu sifat mereka. Jadi ini ayat sekaligus membantah orang-orang yang menyekutukan Allah dengan apapun ya, yang selain malaikat. Apakah dengan jin, apakah dengan manusia, apalagi dengan benda-benda mati atau dengan hewan. Kenapa? Karena tidak ada yang menyamai malaikat, tidak ada. Manusia pun nggak ada yang bisa menandingi malaikat, nggak ada. Jin pun tidak ada yang bisa menandingi malaikat, tidak ada. Jadi kalau malaikat saja tidak berhak disembah, apalagi yang selain malaikat, padahal mereka makhluk yang kuat dan seterusnya. Yang kedua, itsbatul kalami lillahi subhanahu, menetapkan sifat kalam, berbicara. Lillahi subhanahu, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ala ma yaliqu bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, faedah yang ketiga, jadi ini Allah berbicara. Tapi ya tidak diserupakan dengan makhluk. Tidak juga ditanyakan kayak apa, bagaimana. Yang ketiga, anna kalam Allah subhanahu wa ta'ala ghairu makhlukin. Bahwa perkataan Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan makhluk. Li'annahum yaquluna, karena para malaikat bertanya satu dengan yang lain, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Lam yaqulu, para malaikat tidak mengatakan madza khalaqa rabbukum, apa yang diciptakan oleh Rabb kalian, tidak. Jadi ini menunjukkan bahwa kalamullah bukan makhluk, firman Allah bukan makhluk, perkataan Allah bukan makhluk. Lalu kemudian yang keempat, itsbatul uluwi lillahi, menetapkan ketinggian bagi Allah subhanahu fauqa makhluqati, di atas seluruh makhluknya. Ini menjadi hujjah, menjadi dalil ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwal aliyyu, Allah lah yang maha tinggi. Ya tinggi kekuasaannya, ya tinggi kedudukannya, ya tinggi juga zatnya di atas seluruh makhluknya. Ya. Yang kelima, itsbatu 'azamatillahi, menetapkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini perlu kita ingatkan juga kepada pemirsa dan juga para ikhwah peserta kajian bahwa Allah Subhanahu wa taala dia tinggi di atas arasy, itu maksudnya ya tentunya bahwa seluruh makhluk di bawah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh tempat dan seterusnya. Ini ya seperti perkataannya orang-orang falasifah ya, yang mengatakan bahwa Allah ini nggak punya sifat. Karena Allah kalau punya sifat, nanti berarti ada dua hal yang sama-sama terdahulu yang qadim. Jadi harus satu. Yang ini kemudian diserap oleh Jahmiyah, diserap oleh Mu'tazilah, pemikiran-pemikiran seperti ini diserap oleh mereka. Ya. Yang nantinya akhirnya kemudian menolak nama dan sifat seperti Jahmiyah, atau menolak sifat saja seperti Mu'tazilah. Karena dari pemahaman seperti itu. Walaupun tujuannya adalah tanzih, mensucikan Allah. Kita tidak katakan bahwa mensucikan Allah tidak benar, enggak. Mensucikan Allah tapi juga tidak sampai kemudian menghilangkan sifat. Dengan mengatakan bahwa Allah tidak di atas, enggak di bawah, dan seterusnya. Ini adalah merupakan tanzih yang kemudian kebablasan, berlebihan, yang akhirnya ya Allah enggak punya sifat, hilang. Allah tidak di dalam alam, enggak di luar alam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, dan seterusnya. Yang kalau ditanyakan kepada mereka, ada nggak sesuatu yang ada, yang mewujud, tetapi tidak memiliki sifat? Nggak ada. Sesuatu yang ada, tapi nggak punya sifat, nggak ada. Karena kalau nggak punya sifat, ya berarti nggak ada. Gitu. Gimana zatnya dikatakan ada, sedangkan sifat nggak punya? Oleh karena itulah para ulama katakan al-jahmiyatu ya'buduna adaman. Jahmiyah itu menyembah sesuatu yang nggak ada ketika mereka menolak nama, menolak sifat. Yang kelima, itsbatu 'azamatillah, menetapkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah, maha besar Allah. Ya, jadi kalau umpamanya ini kan kadang orang berkata begini, kalau Allah Subhanahu wa taala di atas aras berarti Allah butuh tempat.
Nah, ini pertanyaannya sekarang begini. Arsy itu adalah makhluk yang paling tinggi. Arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Nah, baik, sekarang pertanyaannya, enggak usah dulu ditanya Allah. Terus di atas arsy itu apa namanya? Ya, kalau disebut tempat, ya berarti sekarang di atas aras itu tempat yang disebut sebagai tempat, di atas aras disebut juga tempat, apa namanya apa? Ya, jadi kalau dari bumi misalnya bumi naik ke atas langit pertama, lalu kemudian ada jeda atau ada jarak antara langit pertama dan kedua, berjalan 500 tahun, lalu kemudian langit kedua tebalnya 500 tahun, terus naik ke atas sampai langit ketujuh. Langit ketujuh naik lagi ke atas ada kursi. Kursi naik lagi ke atas ada lautan dalam 500 tahun. Masih makhluk ini, ikhwatal iman, azakumullah. Naik lagi ke atas ada aras. Masih makhluk ini. Masih makhluk. Nah, sudah selesai, sudah. Sekarang di atas aras, apa namanya? Mada taqul? Apa yang Anda katakan suatu di atas aras itu? Tempat-tempat apa? Tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Karena apa? Keterbatasan ilmu kita. Jadi kita ini ngaku terbatasnya ilmu aja tidak mau, susah. Akhirnya kemudian kita pun congkak lagi sombong sampai kemudian masuk ke dalam wilayah Allah. Lalu kemudian katakan kalau Allah bertempat di aras, berarti Allah butuh tempat. Baik. Aras kalau dia sebut aras itu tempat, katakan dia sebut aras tempat. Berapa luasnya, berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa volumenya aras. Ya nggak tahu, orang kita nggak diberitahu oleh Allah Rabbul Alamin. Dia nggak tahu tentang makhluk aja dia nggak tahu. Tentang makhluk aja dia nggak tahu. Tentang aras dia nggak tahu. Berapa besarnya dan sebagainya dia nggak tahu. Lalu kemudian dia dengan congkaknya mengatakan kalau begini maka begini maka begitu. Ini semua adalah tadi khayalan-khayalannya saja. Ya, Allah nggak butuh tempat ya baik. Sekarang ada aras dia sebut tempat baik. Di atas aras apa namanya? Tempat apa namanya? Apa sebutan tempat itu yang di atas aras? Ya nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Allah nggak beritahu. Kalau dalam hal itu saja kita nggak tahu, bagaimana kemudian kita bicara tentang Allah Rabbul Alamin? Maka kita hanya menetapkan apa yang Allah kabarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kita hanya menetapkan apa yang Rasulullah SAW beritahukan kepada kita dalam sunnah. Selesai sudah. Kita hanya menetapkan apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang dijelaskan oleh Rasul dalam sunnah. Sudah. Kita nggak tahu bagaimana ini hakikatnya. Dan tidak pernah ada para ulama yang mengatakan bahwa kalau seandainya, para ulama ahlu sunnah tentunya, kalau seandainya Allah di atas aras berarti Allah bertempat. Nggak ada, itu belakangan. Ya, itu belakangan. Nah, kemudian selanjutnya, didatangkan dalam bab ini hadis yang menjelaskan tentang ayat tadi. Ya, berkata Syekh Al-Muallif Al-Musannif rahimahullahu ta'ala fi sahihi, di dalam hadis yang sahih, Sahih Al-Bukhari, an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qada Allahu al-amra fis samai darabatil malaikatu bi ajnihatiha khada'anan liqaulihi. Idza qada Allahu al-amra, apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu urusan, ya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, ya, menetapkan dengan mewahyukan satu urusan, fis samai, di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha, para malaikat pun mengepakkan sayap mereka, khada'anan liqaulihi, ya, karena apa? Tunduk terhadap firman Allah. Ya, dibacanya khada'anan dengan fathah, ya, dhad ainnya. Dan ada juga yang membacanya dengan dibaca dhammah pertamanya, berarti kha-nya, dan sukun huruf yang keduanya yang berarti dhadnya. Jadi khud'anan. Ya, khud'anan. Ka'annahu silsilatun, seakan-akan itu yang suara yang mereka dengar adalah silsilatun, rantai.
Ala safwanin, di atas batu yang licin, ya, yang bergesekan, yanfudhuhum dzalika, yang dimana suara itu menembus mereka dan mengenai mereka. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, jadi mereka mengepakkan sayap, tunduk, ya, lalu kemudian yang mereka dengar adalah suara gemerincing rantai yang diseret di atas batu yang licin, yang ya membuat mereka nggak dengar apa-apa, yang dengar hanya itu tadi, suara gemerincing tadi. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga ketika dihilangkan rasa takut dari hati mereka, qalu, mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu, mereka pun berkata, al-haqqa, Allah mengatakan kebenaran, wa huwal aliyul kabir, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Fayasma'uha mustariqu as-sama', lantas kemudian mencuri pendengaran. Ini jin yang mencuri pendengaran. Syaitan yang mencuri pendengaran. Wa mustariqu as-sam'i hakadha, ba'duhu fawqa ba'din. Dan syaitan-syaitan yang mencuri pendengaran itu seperti ini. Sebagiannya di atas sebagian yang lain. Wasafahu Sufyanu bikaffihi. Rawi hadis ini, ya, yaitu Sufyan bin Uyainah, mensifati dengan telapak tangannya, faharrafaha, yang lalu kemudian dibalik telapak tangannya, lalu kemudian wabaddada baina asabihi, lalu kemudian merenggangkan jari jemarinya. Seperti ini. Jadi maksudnya seperti ini. Yang satu di atas, lalu kemudian ada lagi yang di bawahnya, lalu kemudian ada lagi di bawahnya, ada lagi di bawahnya, ada lagi di bawahnya. Seperti ini. Fayasma'ul kalimata, lantas kemudian syaitan yang mencuri pendengaran ini mendengar kalimat, fayulqiha, yang lalu kemudian dia sampaikan ila man tahtahu, kepada yang di bawahnya. Yang ini dengar, disampaikan kepada yang di bawahnya. Lalu kemudian disampaikan lagi kepada yang di bawahnya lagi, yang di bawahnya lagi, dan terus seperti itu. Tsumma yulqiha al-akharu ila man tahtahu. Kemudian yang lain menyampaikannya kepada yang di bawahnya. Hatta yulqiha, hatta yulqiyaha ala lisanis sahiri, sampai kemudian disampaikan kepada melalui lisannya para tukang sihir, awil kahini, atau dukun. Farubbama, maka terkadang atrakahu syihabu, sudah terkena bintang, qabla ayulqiyaha, sebelum dia sampaikan kepada kalimat tersebut, sebelum disampaikan kepada tukang sihir ataupun dukun. Warubbama alqaha, dan terkadang dia sudah sampaikan kalimat tersebut qabla ayudrikahu, sebelum terkena bintang. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin, lalu kemudian dia campurkan kedustaan. Ini tukang sihir ini mencampur kedustaan, satu kalimat yang dia dengar dengan 100 kedustaan. Fayuqalu, maka dikatakan, alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza, bukankah dia sudah mengatakan kepada kita hari demikian dan demikian, kadza wa kadza, begini dan begini. Fayusaddaqu bitilkal kalimati, lalu dia dibenarkan dengan kalimat tersebut, allati sumi'at minas sama'i, yang didengar dari langit. Jadi terkadang syaitan itu sudah bisa menyampaikan dulu ke tukang sihir ataupun dukun, sehingga ketika dukun atau tukang sihir yang menyampaikan, itu ada kebenaran, tetap ada. Akhirnya dia dipercayai dengan satu kebenaran itu, tapi dia bungkus dengan status kedustaan. Makanya dukun itu benernya satu itu diekspos, yang kelirunya sampai 100 kali nggak pernah diekspos. Ya hanya satu itu aja yang dia benar. Pas bertepatan dengan informasi yang dia dengar dari syaitan yang mencuri pendengaran. Berkata Syekh Shalih Fauzan, Sufyan yang dimaksud dalam hadis ini Sufyan ibnu Uyainah. Sufyanu huwa ibnu Uyainata. Sufyan bin Uyainah bin Maimun al-Hilaliyu. Thiqatun, beliau adalah orang yang thiqat, terpercaya, hafizun. Ya, juga hafiz, artinya hafalan yang cukup baik, cukup kuat, bahkan kuat. Hujjatun, bahkan menjadi hujjah dalam hadis. Riwayatannya min kibaril a'immati, termasuk pembesar dari kalangan imam.
mata sanata 98 ba'da mi'ah. Beliau wafat pada tahun 198 Hijriah. Fi sahihi ay fi sahihil Bukhari. Dalam hadis yang sahih maksudnya dalam sahih Bukhari. Idza qadallahu al-amra, apabila Allah menetapkan urusan, ay idza takallama bihi, Allah berbicara dengan satu urusan, Allah mewahyukan. Khada'anan, bi fathataini dibaca fathah. Ya, khada'anan. Jadi dhatnya, ainnya dibaca fathah. Khada'anan. Minal khudu'i, dari kata tunduk. Minal khudu'. Waruya, dan diriwayatkan bi dhammi awwalihi, dibaca dhammah awalnya, itu kha-nya berarti khu, wa sukuni tsanihi, dan sukun huruf keduanya berarti khud'anan. Kalau khud'anan artinya ay khadi'ina, mereka tunduk. Jadi kalau khud'anan ini dari khadi'in ya. Itu dari isim fa'il. Tapi kalau khud'anan ini masdar dari khudu' fa'alana. Liqaulihi, karena tunduk kepada firman Allah. Ay liqaulillahi ta'ala, yaitu tunduk kepada firman Allah. Ka'annahu, seakan-akan suara yang terdengar, ay saut al-masmu', ya, ay saut al-masmu'a, seakan-akan safwanun, ini ya, silsilah suara rantai yang di atas safwan itu adalah al-hajarul amlasu, batu yang licin ya. Yanfudhum dzalik ay yakhlusu hadzal qawlu wa yamdi fil malaikat. Ini yanfudhum dzalik, suara perkataan ini ya mengenai mereka, menembus mereka, artinya mereka tidak dengar suara kecuali suara gemerincing rantai yang seperti tarik di atas batu yang licin. Fayasma'uha, ini mendengarnya, ha ail kalimat allati qadaha Allah. Mustariqus sam'i, yang mencuri pendengaran, ail mukhtatifu li kalamil malaikati minasyayatini, yang mencuri pendengaran dari perkataan malaikat. Ini dari kalangan syaitan ya. Jadi malaikat dapat wahyu lalu kemudian mereka menyampaikan satu dengan yang lain. Nah, syaitanlah yang mencuri pendengaran dari berita yang disampaikan dari satu malaikat ke malaikat yang lain. Wasafahu, ini Sufyan bin Uyainah mensifati atau menjelaskan, ay wasafa rukuba syayatini ba'dahum fawqa ba'din. Jadi Sufyan tadi mensifati syaitan yang dia bertingkat-tingkat mencuri pendengaran sebagian di atas sebagian yang lain, hatta yasilu, sehingga sampai mereka ila haitsu yasma'un, sampai kepada yang mereka dengar, tahaddutsal malaikati, perkataan malaikat, bil amri yaqdihi Allahu, dengan satu perkara yang telah Allah tetapkan. Jadi mereka mencuri pendengarannya dari para malaikat yang saling menyampaikan satu kepada yang lain. Faharrafaha ay amalaha. Jadi dia condongkan tangannya begini. Ya, seperti ini. Begitu ya. Wa baddada baina asabihi, dan direnggangkan. Ya, tadi kita sudah jelaskan seperti ini. As-sahiru alladhi yata'ata as-sihra. Sahir adalah orang yang melakukan sihir. Wa huwa ibaratun, sihir itu adalah satu ungkapan, amma khafiya, tentang sesuatu yang tersembunyi, walatufa, dan sangat lembut, sababu, sebabnya. Min amalil uqadi, bisa berupa bikin ikatan-ikatan, warruqa, dan mantra-mantra. Ruqa yang dimaksudnya adalah mantra-mantra, bukan ruqyah syar'iyyah. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Sihir bisa berupa mantra-mantra dan seterusnya. Wal kahinu, dan kahin, dukun. Walladhi yukhbiru anil kainati fi mustaqbaliz zamani, dia yang memberitahukan tentang hal-hal yang akan terjadi di masa akan datang. Wa yadda'i, dan dia mengklaim ma'rifatal asrari, mengetahui rahasia-rahasia. Padahal tadi dia dapat berita dari jin, syaitan yang mencuri pendengaran dari langit, dari para malaikat. Adrakahu syihabu, ya dia dilemparkan kepadanya bintang. Ai adrakal mustariqa asy-syihabu. Jadi orang jin yang mencuri pendengaran dari langit ini terkena bintang. Asy-syihab. Wa huwa alladhi yurma bihi, atau meteor ya. Wa huwa alladhi yurma bihi, yaitu yang dilemparkan.
Meteor ini dilemparkan. Jadi kalau ada meteor jatuh, ini melempar syaitan yang mencuri pendengaran dari langit. Qabla ilqaiha, sebelum dia menyampaikan kalimat yang dia dengar. Fayahriquhu, maka meteor itu pun membakar jin yang mencuri pendengaran ini. Fayakdzibu, nah ini. Lalu kemudian ya sampai kepada tukang sihir dukun, dia campur dengan 100 kedustaan. Aisahir awil kahin. Tukang sihir atau dukun itu mencampur satu kebenaran, berita yang dia dengar dari jin itu dengan 100 kedustaan. Ma'aha ay ma'al kalimah allati alqaha. Itu bersama dengan kalimat yang disampaikan oleh jin itu dicampur menjadi dengan 100 kedustaan. Kayaknya benarnya satu, ya, melesetnya banyak. Al-ma'na al-ijmali lil hadithi, makna global hadis ini, yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan an ta'zimil malaikati, bagaimana para malaikat mengagungkan li kalamillahi, firman Allah. Mereka sangat memuliakan firman Allah. Wa ma ya'tarihim minal khawfi, dan apa yang menimpa mereka berupa rasa takut, wa tasaulihim, dan mereka saling bertanya, amma qala rabbum, terkait dengan apa yang difirmankan oleh Rabb mereka. Wa ijabatu ba'dihim li ba'din, dan sebagian mereka menjawab sebagian yang lain. Jadi malaikat pun takut terhadap firman Allah, memuliakan firman Allah. Wa ma ta'maluhu syayatin, dan Nabi memberitahukan tentang apa yang dikerjakan oleh para syaitan. Alladzina yakhtatifuna kalama, yang mereka mencuri kalam al-malaikati, mencuri pendengaran dari perkataan atau berita para malaikat. Jadi para malaikat kan saling bertanya tadi satu sama lain. Lalu kemudian malaikat mendengar atau nguping lah bahasa kita. Ya, fi dzalika, terkait dengan hal tersebut, ya mereka berusaha mencuri pendengaran apa yang dibicarakan malaikat, litulqihi, agar supaya syaitan itu menyampaikan ila saharati wal kuhani, kepada para tukang sihir dan dukun, minan nasi, dari kalangan manusia. Wa ma tulaqihi syayatin, dan juga Nabi memberitahukan apa yang dialami oleh syaitan ini. Minar ramyi, yaitu mereka dilempari. Ya. Mereka dilempari bisyuhubi, dengan meteor-meteor. Hina idzin, tatkala berusaha mencuri pendengaran. Wa annahu, dan terkadang, dan sungguhnya, qad yatamakkanu syaitanu min isalil kalimatil masmu'ati, terkadang syaitan ini bisa menyampaikan kalimat yang didengar minal malaikati, dari para malaikat, mereka bisa sampaikan ila sahiri awil kahini, kepada tukang sihir ataupun dukun. Ya, jadi ada yang sudah bisa menyampaikan informasi kepada tukang sihir atau dukun. Dan itu tentu Allah jadikan mereka bisa begitu, ada hikmah tentunya. Bukan berarti Allah tidak kehendaki tapi mereka bisa menembusnya, bukan. Li hikmatin, karena ada hikmah ya'lamuha Allahu, yang hanya Allah yang mengetahuinya. Wa illa, kalau tidak, fahuwa subhanahu la yafutu syai'. Kalau tidak, maka nggak ada yang bisa terlewat, luput dari Allah, nggak ada. Artinya nggak mungkin dia bisa mencuri pendengaran sedangkan Allah sebenarnya tidak menginginkan. Nggak mungkin itu. Itu berarti Allah kehendaki. Ada hikmah di balik itu. Fayuzadu ma'atilkal kalimati, maka ditambahkan bersama dengan kalimat yang didengar, min qibali syaitani, dari syaitan tadi, awil adamihi, atau manusia, ditambahkan apa? Tis'un wa tis'una kadzbatan. Ya. Tis'un wa tis'una kadzbatan, ditambah 99 kedustaan. Satu kebenaran, berita ditambah 99 kedustaan. Wa tudha'u kulluha, dan semuanya disebarkan finnasi, di tengah manusia. Yusaddiqunaha kullaha, akhirnya kemudian manusia membenarkan semuanya. Bisababi tilkal kalimatil masmu'ati, dengan sebab perkataan yang didengar. Jadi benarnya satu kali, dengan sebab itu akhirnya dia dibenarkan terus, dukun itu dibenarkan terus, tukang sihir dibenarkan terus oleh manusia. Padahal sering salahnya. Tapi karena yang satu pernah benar, akhirnya dia dianggap benar terus. Munasabatul hadits lil babi, ketersesuaian hadis ini dengan bab, anna fihi ar-radda 'alal musyrikin, di dalam terdapat bantah terhadap orang-orang musyrik. Fa innahu idza kana hadza halul malaikat, sesungguhnya apabila inilah keadaan para malaikat, inda sama'i kalamillah, ketika mendengarkan firman Allah,
Ma atahumullahu minal quwwati, padahal Allah memberikan kepada para malaikat kekuatan. Ulima, maka diketahui. Annahu la yajuzu, sesungguhnya tidak boleh sarfu syai'in minal ibadati, memalingkan sedikit pun ibadah lahum kepada para malaikat. Malaikat aja nggak bisa, padahal mereka begitu kuat. Lalu fakaifa biman dunahum, bagaimana dengan yang di bawahnya para malaikat dari sisi kemampuan, yang makin nggak bisa lagi. Jadi kalau malaikat aja nggak berhak disembah, padahal kuat, cepat, ya besar, perkasa, tapi tetap mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka nggak berhak disembah bersama dengan Allah, apalagi selain malaikat yang kondisinya jauh lebih lemah dibandingkan malaikat. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis. Yang pertama adalah ar-raddu 'alal musyrikina, bantahan terhadap orang-orang musyrik. Alladzina ya'buduna al-malaikata, yang menyembah para malaikat, wal anbiya, dan para nabi, was salihina, dan orang-orang saleh. Nggak boleh mereka disembah. Malaikat aja nggak boleh. Nabi ya nggak boleh, orang saleh juga tidak. Yang kedua, ta'zimullah subhanahu, pengagungan kepada Allah subhanahu. Wa annahul mustahiqqu lil ibadati, sungguhnya Allah lah yang berhak untuk diibadahi, wahdahu, hanya Allah, la syarika lahu, tak ada sekutu baginya. Yang ketiga, itsbatu uluwillahi ala khalqi, menetapkan ketinggian Allah atas makhluknya. Wa itsbatu takallumihi bi kalamin yusma'u, dan menetapkan bahwa Allah berbicara dengan perkataan yang bisa didengar. Adapun ditanyakan kayak apa bagaimananya, itu tidak diperkenankan bagi kita karena kita tidak diberitahu. Yang keempat, ibtalus sihri wal kahanati, membatalkan sihir dan perdukungan. Wa in sadaqal kahinu, walaupun dukun itu kadang benar, wasahiru, dan tukang sihir juga kadang benar, fi ba'dil ahyani, pada sebagian waktu. Nah, pada sebagian keadaan dia benar, tapi tetap ya dia batil. Karena tadi benarnya 1, dustanya 99. Ya, annal ibrata bil ghalibil katsiri, bahwa yang dihitung itu yang banyak, yang sering, la bin nadiril qalil, bukan yang sedikit. Jadi benarnya sedikit ya, tapi dustanya banyak. Ya, maka yang dihitung ya dustanya. Jangan lantas kemudian kita membenarkan karena yang 1 itu akhirnya dibenarkan terus, tidak. Jadi dalam hadis ini memperkuat ayat tadi bahwa para malaikat pun takut kepada Allah, sehingga ketika Allah hendak menyampaikan, menetapkan urusan di langit, mereka pun mengepakkan sayap mereka, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa mereka adalah hamba Allah. Selanjutnya hadis yang juga mempertegas dari makna ayat yang disebutkan. Hadis dari Nawas ibnu Sim'an. Ya. Wa anin Nawas ibni Sim'an, dan dari Nawas ibnu Sim'an. Wa anin Nawas ibni Sim'an radhiyallahu anhu, dari An-Nawas ibnu Sim'an radhiyallahu anhu. Qala, berkata An-Nawas ibnu Sim'an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza arada Allah taala ayyuhiya bil amri, apabila Allah Subhanahu wa taala hendak mewahyukan satu urusan, takallama bil wahyi, maka Allah pun berbicara dengan wahyu tersebut. Akhadhatis samawati minhu rajfatun, maka langit pun bergetar. Au qala, atau Nabi sabdakan, ra'datun syadidatun, langit pun bergetar dengan sangat dahsyat, kencang. Khaufan minallahi azza wa jalla, karena takut kepada Allah azza wa jalla. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati, apabila penduduk langit mendengar hal tersebut, itu para malaikat, sa'iqu, maka mereka pun pingsan, au kharru sujadan, ataupun mereka tersungkur bersujud karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu, maka yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril, malaikat Jibril. Fayukallimuhu Allahu min wahyi, maka Allah pun berbicara kepada malaikat Jibril dengan wahyu yang Allah sampaikan kepadanya, bima arada, dengan apa yang Allah kehendaki. Tsumma yamurru Jibrilu, kemudian Jibril pun melewati alal malaikati, para malaikat. Kullama marra bisama'in, setiap malaikat Jibril melewati langit, sa'alahu malaikatuha, maka para malaikat langit tersebut bertanya kepada malaikat Jibril.
Apa kata mereka? Madza qala rabbuna ya Jibril, wahai Jibril, apa yang dikatakan oleh Rabb kami? Fayaqulu Jibrilu, maka malaikat Jibril pun berkata, qala al-haqqa. Allah berkata, al-haq, kebenaran, wa huwal aliyul kabiru, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum, maka para malaikat semuanya mengatakan, mithla ma qala Jibril, seperti yang dikatakan malaikat Jibril. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allahu azza wa jalla. Maka malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu sampai kepada yang telah Allah tentukan. Jadi artinya malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu hanya kepada yang memang Allah perkenankan untuk disampaikan. Ya, jadi artinya malaikat Jibril tidak menyampaikan wahyu sesuai yang malaikat Jibril mau, tidak. Hanya sampai kepada yang Allah perintahkan saja. Nah, hadis yang ini dikeluarkan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab At-Tauhid, Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, dan juga Al-Jurri di dalam kitab Syariah. Nah, namun hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Dhilal Al-Jannah, ya. Namun maknanya tadi sesuai dengan hadis yang sebelumnya, yang sahih. Naam, An-Nawas ini, An-Nawas, ya, An-Nawas wa An-Nawas bin Sim'an, bikasri sini dibaca kasrah sinnya. Itu sahabat Nawas bin Sim'an ibn Khalidin Al-Kulabiyu, sahabiyun jalilun radhiyallahu anhu. Ya, beliau adalah sahabat yang agung radhiyallahu anhu. Ya, al-wahyu, yang dimaksud wahyu kalamullah, itu firman Allah. Ya, kalamullahil munazzal. Al-munazzal yang diturunkan ala nabiyyin min anbiya'i, kepada nabi. Akhadatis samawat, atau ya tadi kepada malaikat, ya. Allah sampaikan kepada malaikat. Akhadatis samawati ay asabas samawati. Langit pun mengalami apa? Rajfatun, birraf'i dibaca dengan rafa, rajfatun, fa'ilu akhadat menjadi fa'ilnya akhadat. Jadi langit pun mengalami goncangan. Air tajafat wa tarabat, langit pun bergoncang, bergetar. Khaufan minallahi, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di langit pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annaha takhafu minallahi. Di langit pun takut kepada Allah bima ju'ila fiha minal ihsasi wal ma'rifati billahi, ya karena dijadikan pada dirinya satu ma'rifah, mengetahui Allah, dia merasa dan ma'rifat kepada Allah. Kok langit bisa takut? Ya, Allah jadikan dia mempunyai semacam perasaan. Yaitu Allah yang jadikan. Dan mengenal Allah, mengetahui bahwa Allah Rabbnya. Sa'iqu, as-sa'iqu al-ghashyu, yaitu pingsan, ya. Ya, al-ghashyu, pingsan. Naam, kharru ay kharra, ya kharru, ini ada dhamir jamaknya kharru. Kharra ay saqata min a'la, jatuh dari atas, ya, tersungkur. Wal muradu huna in hattu bisujudi, yang dimaksud sini mereka turun bersujud kepada Allah. Lalu kemudian awwala bil fathi dibaca dengan fathah, khabaru yakunu, menjadi khabarnya yakunu, fa yakunu awwala man. Maka yang pertama kali mengangkat kepalanya malaikat Jibril. Ila haitsu amarahu Allah, yang malaikat Jibril menyampaikan hal ini kepada yang diperintahkan oleh Allah. Minas sama, baik yang di langit ataupun wal ardi, dan yang di bumi. Jadi ketika Allah menetapkan satu urusan di langit, para malaikat tersungkur bersujud takut kepada Allah. Yang mengangkat kepalanya, langit pun bergetar. Yang mengangkat kepalanya pertama kali adalah malaikat Jibril. Lalu Allah wahyukan kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril beritahukan kepada para malaikat, kepada yang diperkenankan oleh Allah untuk disampaikan wahyu ini. Al-ma'na al-ijmali lil hadits, makna global hadis ini, yukhbiru Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan an 'azamati rabbih azza wa jalla, tentang keagungannya Allah azza wa jalla. Bi annahu subhanahu, wa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, idza takallama bima syaa min wahyihi, apabila Allah berbicara dengan apa yang Allah kehendaki dari wahyunya, fa innahu yusibu as-samawati irtijafun wa harakatun syadidatun, maka langit pun mengalami goncangan yang sangat dahsyat, min khaufillahi azza wa jalla, karena takut kepada Allah azza wa jalla.
Lima'rifatiha, karena langit mengetahui bi'azamatillahi, keagungan kebesaran Allah. Fa'idha sami'atil malaikatu kalam Allah azza wa jalla, dan apabila para malaikat mendengar firman Allah azza wa jalla, ghusyi'a alaihi, mereka pingsan. Wanhattu bisujudi, mereka turun sujud, lalu kemudian mereka tetap sujud seakan-akan mereka pingsan. Ta'ziman lillahi, karena mengagungkan Allah, wa khaufan minhu, dan takut kepada Allah. Thumma yakunu Jibril alaihi salamu awwala man yarfa'u ra'sahu. Kemudian malaikat Jibril adalah yang pertama kali dari kalangan malaikat yang mengangkat kepalanya, minhum, dari kalangan malaikat. Li'annahu safiru bainallahi wa baina rusulihi, karena beliau adalah duta antara Allah dan para utusan. Fayukallimuhu Allahu bima syaa min amrihi, maka Allah pun memberitahukan kepada Jibril, mengatakan kepada Jibril apa yang Allah kehendaki dari perintah Allah. Thumma yamurru Jibrilu, kemudian Jibril melewati ala malaikati samawati, melewati para malaikat yang ada di langit. Fayas'alunahu amma qala Allah, maka para malaikat yang di langit pun bertanya kepada malaikat Jibril apa yang dikatakan oleh Allah. Fayujibuhum biqauli, maka malaikat Jibril pun menjawab mereka dengan perkataannya, qala al-haqqa, Allah mengatakan yang hak, yang benar, wa huwal aliyyul kabir, dan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna, maka kemudian para malaikat pun mengatakan mithla maqala, seperti yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Thumma yamdi Jibrilu bil wahyi, kemudian malaikat Jibril pun terus menyampaikan wahyu. Fayuballighu ila man amarahu Allah bi tablighi iyyahu. Malaikat Jibril pun menyampaikan kepada siapa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Munasabatul hadithi lil babi, ketersesuaian hadis ini dengan bab. Anna fihi, bahwa di dalam hadis ini, ma fin nususi qablahu, terdapat apa yang di dalam nas-nas sebelumnya, yaitu min bayani azamatillahi, penjelasan keagungan Allah, wa khaufil malaikati, dan takutnya para malaikat, was samawati minhu, dan langit pun juga takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fihi raddu ala man 'abada ghaira Allah, maka di dalamnya terdapat sanggahan, bantahan kepada yang menyembah kepada selain Allah. Kalau malaikat saja takut kepada Allah, lalu kemudian kenapa menyembah selain Allah? Menyembah malaikat nggak boleh, apalagi yang selain malaikat, yang tentu kekuatannya tidak sama dengan malaikat. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina ittakhadhu ma'allahi alihatan min makhluqatihi. Bantahan terhadap orang musyrik, alladzina ittakhadhu, yang menjadikan ma'allahi, bersama dengan Allah, alihatan, sesembahan, makhluqati, dari makhluknya Allah. Nggak boleh menjadikan sembahan selain Allah. Yang kedua, bayanu 'azamatillahi jalla wa ala, penjelasan keagungan Allah jalla wa ala, wa istiqaqihi lil ibadati wahdahu, dan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Yang ketiga, itsbatu, menetapkan annallaha yatakallamu mata syaa bima syaa kaifa yasha. Ya, menetapkan bahwa Allah berbicara mata syaa, kapan Allah kehendaki, bima yasha, dengan apa yang Allah kehendaki, kaifa yasha, dan bagaimana Allah kehendaki. Yang keempat, itsbatu 'uluwillahi 'ala khalqi, menetapkan ketinggian Allah atas makhluknya. Dan yang kelima adalah fadlu Jibril alaihi salam, keutamaan malaikat Jibril alaihi salam. Jadi malaikat Jibril alaihi salam, beliau pun menjadi utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para malaikat yang lain, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Ya, jadi malaikat Jibril ditanya oleh para malaikat yang lain tentang wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang masalah tadi syaitan yang mencuri pendengaran, ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Qabla al-bi'tsati kana al-istiraqu bi kathratin. Sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan yang mencuri pendengaran banyak. Tetapi indama bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam muni'u, tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka tidak ada yang bisa lagi mencuri pendengaran dari langit. Muni'u min istiraqis sama. Ba'da mauti sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adu yastariquna sama. Mereka bisa lagi mencuri pendengaran dari langit, lakin biqillatin, tetapi tetap sedikit ya. Tidak banyak seperti ketika sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, ditutup
informasi langit, nggak ada yang bisa akses. Ya, tetapi tatkala Nabi SAW wafat, kembali bisa mencuri, syaitan pencuri pendengaran dari langit, tapi sedikit ya, tidak banyak. Nah, selanjutnya kita baca beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang pertama, tafsirul ayat, penjelasan ayat tadi, hatta idza fuzza an qulubihim. Yang kedua, ma fiha minal hujjati ala ibtali syirk. Di dalam ayat tersebut terdapat hujjah yang membatalkan kesyirikan. Khususan ma ta'allaqa ala salihin. Terkhusus lagi yang terkait dengan orang-orang saleh. Jadi malaikat itu hamba Allah yang saleh, tapi tetap aja kita nggak boleh nyembah malaikat. Wa yal ayatul lati qila innaha taqta'u uruqa syajarati syirki minal qalbi. Dan dia adalah ayat yang dikatakan bahwa ayat ini yang memutus akar-akar pohon kesyirikan dari dalam hati. Yang kedua, penjelasan dari perkataan qalul haqqa wa huwal aliyul kabir. Mereka para malaikat ketika ditanya, sebagian yang lain menjawab, Allah mengatakan yang hak dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Yang keempat, sababu su'alihim an dzalik. Sebab mereka bertanya itu kenapa? Karena mereka saking takutnya tadi, mereka tidak mengetahui hal itu. Yang kelima, anna Jibril yujibu ba'da dzalika biqauli. Maka Jibril menjawab pertanyaan para malaikat yang lain. As-sadisatu, yang keenam, dzakara anna awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Nabi sabdakan bahwa yang pertama kali mengangkat kepalanya malaikat Jibril, yang ini menunjukkan keutamaan malaikat Jibril. Yang ketujuh, annahu yaqulu li ahli samawati kullihim li'annahum yas'alunahu. Ya, jadi malaikat Jibril menjawab pertanyaan dari seluruh penduduk langit, yaitu para malaikat yang lain. Ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaannya malaikat Jibril. Yang kedelapan, annal ghasya ya'umu ahli samawati kullahum. Semua penduduk langit ketakutan, bahkan ya mengalami keadaan seperti pingsan. Yang kesembilan, langit bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah. Yang kesepuluh, bahwa malaikat Jibril huwallazi yantahi bil wahyi ila haitsu amarahu Allah. Dialah yang menyampaikan wahyu kepada yang Allah perintahkan. Yang ke-11, al-hadiyata asyrata dzikru istiraqi syayatin. Di sini disebutkan syaitan yang mencuri pendengaran. Tadi kita sudah katakan sebelum Nabi diutus banyak syaitan yang mencuri pendengaran. Setelah Nabi diutus tidak ada yang bisa mencuri pendengaran. Setelah Nabi wafat ada lagi yang bisa mencuri pendengaran dari kalangan syaitan, tapi tidak banyak, sedikit. Yang ke-12, ats-tsaniyata asyrata sifatul rukubi ba'dihim ba'dha. Sebagian mereka di atas yang lain. Seperti tadi kita sudah katakan ketika Sufyan bin Uyainah mensifati dengan seperti ini. Ini di atas, yang ada lagi di bawahnya, ada lagi di bawahnya, dan seterusnya. Lalu yang ke-13, irsalu syihabi. Ya, dilepaskannya meteor yang membakar syaitan yang mencuri pendengaran dari langit. Yang ke-14, annahu taratan yudriku syihabu qabla yulqiyaha. Terkadang syaitan belum menyampaikannya sudah kena meteor. Wa taratan yulqiya fi udhuni waliyhi minal insi qabla ayyudrikahu. Dan terkadang dia sudah sempat menyampaikannya terlebih dahulu sebelum terkena lemparan meteor. Yang ke-15, al-khamisata asyrata kaunul kahini yastuku ba'dal ahyan. Jadi dukun terkadang ya benar pada sebagian keadaan, tapi bukan berarti benar terus dia. Maka tadi satu kebenaran tercampur dengan 100 kedusta. Kaunuhu yakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Ya berdusta dengan 100 kedustaan ya. Ya. Dan ini maksudnya 100 ini bukan berarti membatasi 100, jadi lebih banyak lagi dari itu. Jadi ini contoh mubalaghah ya. Jadi saking banyaknya kedustaan yang dicampur oleh para dukun itu. As-sabi'ata asyara ke-17, annahu lam yasduq kadhibahu illa bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama. Bahwa lam yusaddaq ya, dia tidak dibenarkan dukun itu tidak dibenarkan kedustaannya ya kecuali dengan satu kalimat yang benar itu yang dia dengar. Jadi benarnya satu karena itu yang dia dapat informasinya, tapi karena satu yang benar itu kemudian semua dustanya dibenarkan.
Nah, ini harus hati-hati. Jadi dukun tuh begitu, benernya satu, akhirnya semua bohongnya jadi benar semua. Yang ke-18, qabulun nufusi lil batili. Kaifa yata'allaquna biwahidatin wa la yu'tabaru wa la ya'tabiruna bimi'atin. Jadi kita ini hati kita terlampau mudah menerima kebatilan. Sehingga dukun itu benarnya satu, tapi kemudian akhirnya semua dustanya dibenarkan semuanya. Ini menunjukkan bahwa hati kita sangat mudah condong kepada kebatilan. Na'udzubillah. Berdalil dengan satu yang benar sehingga semua perkataannya dibenarkan. Ini menunjukkan bahwa hati kita sangat mudah terpengaruh dengan kebatilan. Penting sekali ini di sini. Faedah ke-18 disebutkan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Maka oleh karena itu kebatilan kalau kita dengar tuh bisa jadi sangat membekas pada diri kita. Karena saking mudahnya hati kita terpengaruh pada kebatilan. Ya buktinya orang yang atau anak-anak itu dengar sesuatu yang batil langsung hafal dia. Tapi untuk menghafalkan yang benar, yang hak susah sekali, sulit sekali. Tapi kalau dengar yang batil langsung nempel. Yang ke-19, kaunuhum yatalaqqa ba'dhum min ba'di tilkal kalimati wa yahfazunaha wa yastadilluna biha. Di mereka, sebagian mereka menerima perkataan ini dari sebagian yang lain, lalu kemudian menghafalnya, lalu kemudian berdalil dengannya. Jadi ini para dukun tuh ya begitu, yang benar itu aja yang diulang. Padahal benarnya sekali. Melesetnya 100 kali nggak pernah dijadikan sebagai hujah lah. Bahasa kitanya nggak pernah diekspos. Jadi satu yang benar itu yang jadi hujah buat mereka. Yang ke-20, menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi sebagian Mu'attilah ya, atau Asy'ariyah Mu'attilah, mereka yang menolak sifat. Jadi seperti kalam, berbicara. Yang ke-21, ke-21, at-tasrihu bi anna tilka ar-rajfata wal ghashiyah khafan min Allah. Bahwa langit bergetar, para malaikat pun tersungkur bersujud pingsan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-22, annahum yakhirruna lillahi sujada. Mereka para malaikat pun tersungkur bersujud kepada Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk hanya kepada Allah semata. Maka ini menjadi bukti, menjadi hujjah, menjadi dalil bahwa para malaikat pun tidak berhak disembah selain Allah. Apalagi orang yang sudah mati, yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Kita cukupkan kajian kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.